Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Rizky Prasetya dari Universitas Semarang dengan NIM B11240120. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang talak atau perceraian dalam pernikahan. Nah, yang pertama, dalam kehidupan berumah tangga, Islam mengajarkan pentingnya keharmonisan dan saling memahami antara suami dan istri. Pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang sakral dan harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Namun, dalam kegiatan realitas kehidupan, konflik dan permasalahan kadang muncul yang tidak dapat selalu diselesaikan meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Dalam keadaan demikian, Islam memberikan jalan keluar berupa talak atau perceraian sebagai solusi terakhir. Talak secara bahasa berarti melepaskan atau membebaskan, sedangkan dalam istilah syar'i, talak adalah keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang dilakukan oleh suami dengan alasan-alasan yang diperbolehkan dalam syariat. Meski perceraian adalah perbuatan yang diperbolehkan, Islam memandangnya sebagai tindakan yang tidak disukai dan hanya digunakan jika tidak ada jalan untuk mempertahankan pernikahan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya talak atau yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali suatu mahar yang kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya, suami istri, dan khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu wa- khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu batasan-batasan ketentuan Allah. Janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batasan atau ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Berdasarkan tafsir Wajiz, talak memungkinkan suami untuk merujuk istrinya itu dua kali. Setelah talak itu jatuh, suami dapat menahan untuk merujuk istrinya dengan baik atau melepaskan dengan menjatuhkan talak yang ketiga kalinya dengan baik tanpa boleh kembali lagi sesudahnya. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka seperti mas kawin, hadiah, atau pemberian lainnya, kecuali keduanya khawatir mampu menjalankan hukum-hukum Allah karena tidak ada kecocokan. Jika kamu para wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dalam berumah tangga, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri berupa mas kawin yang pernah ia terima dari suaminya sebagai pengganti untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggar ketetapan Allah berupa perintah dan larangannya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan, maka mereka itulah orang-orang zolim yang menganiaya dirinya sendiri. Talak yang masih memungkinkan suami untuk merujuk istrinya hanya dua kali dan disebut talak raj'i. Suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang sudah diberikan kepada istrinya bila telah bercerai. Suami bahkan dianjurkan menambah lagi pemberiannya sebagai mutah untuk menjamin hidup istrinya di masa depan. Nah, rumusan masalah yang saya telah tentukan yaitu apa saja alasan-alasan yang diperbolehkan dalam Islam untuk melaksanakan talak. Dan yang kedua, apa saja syarat dan ketentuan talak dalam Islam yang harus dipenuhi agar perceraian dianggap sah. Nah, untuk pembahasan yang pertama, alasan-alasan yang diperbolehkan dalam Islam untuk melaksanakan talak yaitu untuk melaksanakan talak atau perceraian umumnya didasarkan pada kondisi yang mengancam keharmonisan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, serta ketidakmampuan kedua belah pihak untuk menjalankan ketentuan agama dengan baik. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelangsungan pernikahan, namun ketika berbagai upaya untuk menyelamatkan hubungan gagal, perceraian dapat dijadikan pilihan terakhir.
Salah satu alasan sah untuk talak adalah ketika suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban masing-masing, baik dalam hal nafkah, kasih sayang, maupun tanggung jawab lainnya. Selain itu, perselisihan yang terus-menerus dan berkepanjangan yang mengakibatkan ketidakcocokan bisa menjadi alasan diperbolehkannya talak, seperti yang dianjurkan, ya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229, menegaskan bahwa perceraian dilakukan dengan cara baik-baik dan suami tidak boleh memaksa istrinya mengembalikan mahar atau pemberian yang telah diberikan. Perceraian juga dapat dilakukan bila salah satu pihak merasa teraniaya atau tidak mampu lagi untuk menjalankan batas-batas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan. Dalam keadaan ini, pengadilan agama atau lembaga yang berwenang dapat memfasilitasi perceraian untuk melindungi hak-hak istri atau suami yang dirugikan. Talak dengan demikian tidak sekadar jalan keluar atau jalan keluar dari permasalahan rumah tangga, tetapi lebih sebagai solusi untuk menghindari kezaliman dan menjaga kehormatan masing-masing pihak jika pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik. Dalam menekan dalam pentingnya proses talak yang tidak serta-merta melainkan untuk mempertimbangkan upaya untuk mendamaikan pasangan. Terlebih dahulu dengan bantuan pihak ketiga jika diperlukan seperti surah An-Nisa ayat 35 yang artinya jika kamu atau para wali khawatir jadinya persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, niscaya Allah memberikan taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Bila keduanya tidak yakin untuk menjaga batas-batas Allah dan pernikahan, maka perceraian dapat menjadi pilihan yang dibenarkan. Namun Islam menuntut perceraian dilakukan secara baik-baik sesuai dengan ajaran kasih sayang dan keadilan tanpa menzolimi salah satu pihak. Nah, untuk yang kedua, syarat dan ketentuan talak dalam Islam yang harus dipenuhi agar perceraian dianggap sah. Talak dalam Islam diatur dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar perceraian dianggap sah menurut syariah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keadaan, kehormatan, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, serta untuk mencegah perceraian yang tidak bertanggung jawab. Berikut adalah syarat-syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi. Yang pertama, orang yang menjatuhkan talak. Yang ke- yang pertama, orang yang telah menjatuhkan talak. Yang kedua, istri dalam keadaan suci. At- Yang ketiga, jumlah talak yang diperbolehkan. Yang keempat, masa iddah bagi istri. Dan yang kelima, saksi dan dokumentasi jika diperlukan. Nah, kesimpulannya, talak dalam Islam diperbolehkan sebagai solusi terakhir dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan berbagai alasan yang diizinkan dalam syariat Islam. Alasan-alasan yang diperbolehkan untuk melaksanakan talak antara lain ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin, adanya kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang tidak bisa diselesaikan, serta ketidaksetiaan atau perbedaan prinsip yang mendalam antara suami dan istri. Meskipun demikian, talak harus dilakukan dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu agar perceraian tersebut sah menurut hukum Islam. Yang menjatuhkan talak harus berakal sehat dan keadaan sadar. Perceraian dilakukan saat istri dalam keadaan suci atau tidak haid atau nifas, serta adanya masa iddah yang harus
dijalani oleh istri setelah talak dijatuhkan. Selain itu, talak yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari 3 kali dalam satu ikatan pernikahan. Kecuali jika sudah memasuki tahap talak bain atau talak yang tidak bisa dirujuk dengan memenuhi syarat dan ketentuan ini, talak dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk menjaga keadilan, kehormatan, dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Jika ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.